kami tentu adalah mudah-mudahan kita semua yang hadir hari ini bisa memberikan ide, memberikan pikiran, memberikan masukan terhadap kekurangan-kekurangan kalau memang teman-teman menganggap oh ini modul ini yang perlu ditambahin, ini yang perlu dikurangi. Jadi tapi kalau memang dianggap bagus, alhamdulillah kita bungkus. Tapi belum sih kita boleh pulang, tetap kita pulang tadi. Dan insya Allah ya, jadi karena ini pembelajaran orang dewasa, DOD, jadi kita santai tapi serius. Karena memang harapan kita meskipun sebenarnya ini cukup singkat 2 hari, tapi kita berharap kita benar-benar bisa memanfaatkan waktunya untuk kita berdiskusi serius nanti mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak. Ada 2 agenda di sini, tujuan utama kita kenapa kemudian kegiatan ini dilakukan. Yang pertama adalah sebagai bagian dari proses validasi dalam modul yang nantinya akan kita finalisasi, kemudian akan digunakan juga oleh oleh kelompok penerima manfaat yang akan menjadi dampingan Bapak Ibu juga di masing-masing desa. Tentang bagaimana sebenarnya modul ini. Maka ada tiga modul yang kemudian kita yang ada di Rangga. Pertama itu adalah pengenalan tentang manajemen pengelolaan ekonomi rumah tangga. Nah, ini menjadi persoalan sebenarnya. Kenapa? Karena biasanya kalau mereka tidak memiliki kecakapan di dalam mengelola ekonomi rumah tangga, di hari ini sampai nanti sore kita akan fokus bahas tentang bagaimana sih sistem pengelolaan ekonomi rumah tangga yang benar. Mulai dari mengidentifikasi pendapatan, sumber-sumber pendapatan yang ada di dalam rumah tangga, kemudian siapa saja pelakunya, kemudian nanti bagaimana kemudian membelanjakannya, mengalokasikannya untuk apa saja belanja-belanja itu. Sehingga target luaran dari modul ini adalah nanti bagaimana peserta itu bisa mengidentifikasi ya sumber-sumber pendapatan, mengalokasikan belanjanya untuk apa saja, kemudian begitu kita sudah memahami itu, maka paling tidak kita punya catatan digunakan untuk apa saja. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah bagaimana melakukan manajemen waktu. Karena biasanya hari ini kalau ada waktu 1 hari itu apa kegiatannya? Nanti kita akan coba membuat sebuah form tentang pengisian aktivitas harian Bapak Ibu. Kita mulai saja bahwa berasumsi bahwa Bapak Ibu ini adalah kelompok penerima manfaat yang nanti ketika ada di lapangan, Bapak Ibu juga akan melakukan hal yang sama terhadap ibu-ibu yang akan menjadi peserta dari kegiatan ini. Sehingga kita akan lebih banyak menggunakan kertas kerja, jadi Bapak Ibu mulai dari isi pretest tentang potensi diri dalam kewirausahaan, kemudian yang kedua itu adalah mengatur jadwal, kemudian nanti berdasarkan itu kemudian Bapak Ibu kita akan analisis, berdiskusi secara bersama-sama mana waktu-waktu yang produktif, mana yang tidak produktif, mana kira-kira waktu yang bisa kita gunakan untuk mencari kerjaan sambilan. Kalau mau bisnis kira-kira bisnisnya apa, jadi kayak begitu. Kemudian nanti juga di hari yang kedua kita akan bicara tentang bagaimana mencari ide dan menyusun rencana bisnis. Nah, biasanya ini kan kadang-kadang kita sering terjebak pada persoalan ketika kita ingin bisnis ya sudah, apa rencana ya sudah lakukan saja, tanya error istilahnya, coba-coba. Kalau beruntung ya sudah, kalau enggak, nah. Tapi potensi gagalnya gimana? Potensi gagalnya ya cukup besar. Bagaimana supaya potensi gagalnya ini kemudian menjadi semakin kecil? Nah, caranya itu adalah membuat perencanaan. Bagaimana mencari ide mulai dari teknik menemukan produk yang tepat, ya, ketika ingin memulai sebuah usaha, kemudian mengidentifikasi, menganalisis potensi marketnya, trennya, gitu. Lalu bagaimana sekarang memulainya, menyusun target. Mulai dari proses produksi, harga pokok produksi, harga jual, sampai dengan target pendapatan yang kemudian kita harus dapatkan. Lakukan kegiatan di lapangan pada sesi perizinan
itu kita sudah membangun komunikasi dengan dinas kesehatan dan dinas koperasi supaya kelompok-kelompok pelaku usaha nanti rumah tangga yang akan didampingi di masing-masing tempat itu akan mendapatkan pelatihan dari dinas kesehatan tentang PKP, pelatihan keamanan pangan sebagai salah satu persyaratan mereka ketika ingin mengajukan izin untuk mendapatkan sertifikat PIRT izin. Kemudian yang kedua nanti di manajemen pemasaran itu Bapak Ibu yang modul yang ketiga itu nanti akan dipastikan ada sesi materi yang dilakukan pendampingannya oleh Bineka.com. Jadi salah satu marketplace yang nanti Bapak Ibu produk-produk kelompok rumah tangga dampingannya itu akan masuk ke sana. Bisa diperjualbelikan secara online di dalam sebuah marketplace. Bisa melapakkan dagangannya di sebuah market, jika kemudian bisa dikenal. Paling tidak itu 3 hal yang kemudian akan kita coba bahas selama 2 hari sampai besok sore, dan mudah-mudahan Bapak Ibu semua cukup punya energi ya, sehingga disiapkan saja. Ini nanti kita akan lebih banyak melakukannya dengan cara berkegiatan sambil menunggu Bapak Ibu materi yang lagi disiapkan. Kalau sesi perkenalan tadi kan sudah sebenarnya, cuman saya ingin kita bisa lebih sedikit lebih sedikit akrab ya. Di sini kita juga masa sekarang ini perlu uang untuk kehidupan kita masa-masa sekarang ini, karena banyak kan zaman sekarang orang bunuh diri karena tidak ada uang. Ya, banyak kita lihat orang tidak ada uang banyak di sana. Uang adalah segalanya. Ya, cuma ini aja yang bisa saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalannya udah tadinya. Perkenalkan, nama saya Armin Yuni Ardianti. Saya lahir di Anjani tanggal 2 Juni 1999. Hobi saya traveling, olahraga. Di sini saya menggambar. Dulu saya mau membahas tadi sedikit tentang Pak Marjan yang bilang uang adalah segalanya. Tapi menurut saya uang itu bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Baik, sedikit di sini saya menggambar bunga sama payung ya, tapi kayak terlihat seperti gunung. Kenapa saya menggambar bunga sama payung? Di sini saya mendefinisikan bunga itu harum, ya seperti keindahan, terus kayak membuat orang itu ingin terus melihatnya seperti itu. Adem lah ya, sama seperti kayak bunga sakura, di mana dia itu bakalan berguguran, terlihat indah ketika walaupun sedang terjatuh. Nah, di sini ada payung, di mana payung ini menggambarkan seperti saya itu sebelum melakukan sesuatu ataupun memikirkan lah sebelum bertindak seperti itu. Dan payung ini melindungi saya ketika ada masalah hujan kayak gitu. Seperti itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi tujuannya untuk ada modal, biar ada modal untuk usaha. Dan insya Allah dengan tujuan yang baik, niat yang tulus, alhamdulillah hasil dari suami saya itu alhamdulillah bisa kami gunakan untuk permodalan sampai sekarang ini. Dan alhamdulillah ya, dengan modal dari suami itu sedikit tapi berkah sekali. Mulai dari
hanya jualan kerupuk aja. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa berkembang jual yang lain-lain. Dan alhamdulillah termasuk sekarang saya juga jadi agen keliling di rumah. Karena ada tambahan modal dari suami, supaya karena tujuan saya juga supaya suaminya berhenti keluar negeri mencari nafkah, biar sama-sama. Tapi sedikit bercerita di sini, alhamdulillah banyak juga dari kalangan keluarga atau tetangga di rumah Pak ya yang ditinggal ke luar negeri dengan tujuan kita yang sama, supaya bisa bikin rumah tujuan yang pertama itu. Makanya alhamdulillah kami dari pengalaman itu bisa kami saling bantu. Dari tetangga yang kirimannya hanya sedikit untuk bikin rumah, kebetulan saya juga selaku ketua BUMDes, jadi sedikit tidak kami bisa membantu di sini, memberikan pinjaman. Mereka bikin rumah, kami berikan modal dengan angsuran dia bayar dari Malaysia Pak. Sekalipun nilainya sedikit dari 10 juta, digunakan untuk merongkang aja. Tetangga kita yang mau gitu, yang mau. Jadi alhamdulillah ada beberapa orang yang bisa kami bantu, dan alhamdulillah sekarang rumahnya sudah jadi, dan insya Allah kalau suaminya pulang katanya pingin berusaha gitu, pingin mandiri. Nah jadi itulah kisah hidup saya. Ini bukan curhat ya, tapi pengalaman.